Selamat sore teman-teman yang sudah hadir di Bentara Budaya Jakarta hari ini. Sore ini kita akan bincang-bincang dengan beberapa narasumber dengan tema buku dan film. Perkenalkan sebelumnya saya Sari Febriana, wartawan harian Kompas. Bersama saya sudah hadir 3 narasumber. Saya perkenalin ya satu-satu. Mas Regas Banu Teja, sutradara. Angkat tangan dong. Sutradara muda yang cemerlang. Lalu ada Mas Adi Eka Tama, Direktur Rekata Studio. Mas Adi, tangannya diangkat. Lalu, ini dia, the one and only. Mas Eka Kurniawan, penulis yang kita semua udah tahu ya mestinya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang buku dan film, bagaimana yang seringkali fenomena yang terjadi adalah buku, karya novel atau cerpen diadaptasi menjadi film. Bagaimana dialektika di antara dua platform ini dalam menampilkan sebuah cerita gitu. Mungkin aku pengen ke Regas dulu ya gitu. Orang seringkali termasuk saya ya, saya lebih sebenarnya ininya kebiasaannya lebih sering baca gitu ya, baca novel, baca cerpen. Nonton itu baru belakangan lah mungkin ya, baru maksudnya pas sudah dewasa gitu. Nonton bioskop segala macam. Yang sering terjadi adalah nggak puas. Kalau udah baca novelnya atau baca cerpennya terus nonton filmnya, aduh nggak dapet gitu kan, lebih asik baca dulu gitu. Nah, apakah itu juga hal-hal yang menjadi tantangan berat bagi seorang sinias ketika dia mengadaptasi novel atau cerpen? Ini kebetulan ada Mas Eka juga di sini yang cerpennya Tak Ada Yang Gila di Kota Ini ya. Tahun 2019 kemarin jadi film oleh Regas, dan Mas Eka juga terakhir film panjang seperti Dendam Harus Dibayar Tuntas digarap oleh Edwin. Dan itu terus terang saya puas banget. Saya puas banget. Apakah itu juga karena Mas Eka yang terlibat banget di film itu? Nanti aku pengen tahu soal itu. Sekarang di Regas dulu. Oke. Terima kasih udah ngajak untuk datang ke Palmerah Yuk. Oke, soal Mbak Sari tadi yang ngomong soal bagaimana pembuat film membuat dari buku menjadi film gitu, lalu tantangannya apa gitu ya. Memang kita menghadapi penonton pasti sudah akan memiliki harapan atau ekspektasi akan yang ada di imajinasi mereka ketika membaca buku dan hasil jadinya gitu. Tetapi di sini saya berpendapat produser atau pembuat film ketika membuat, kita mengetahui dulu goal dari film ini adalah untuk target penonton yang mana? Apakah untuk para fans dari buku tersebut, para pembaca dari buku tersebut, atau bukan? Jika itu fans dari pembaca buku dan para pembacanya, saya pun terus terang ingin stay true atau bisa mengangkat jiwa dan kenyataan-kenyataan yang ada dari buku tersebut gitu. Beberapa film yang bisa mewakili buku tersebut adalah menurut saya seperti Lord of the Rings gitu ya, novelnya Tolkien lalu difilmkan oleh Peter Jackson, maupun Dune yang baru saja sutradara oleh Denis Villeneuve gitu. Di sini sutradara tidak memiliki ego atau tidak memiliki semacam niatan untuk merubah total jiwa dan nuansa yang ditulis oleh sang penulis dari novel tersebut. Semua elemen-elemen feeling dari karakter di film Dune gitu, misalnya Harkonnen atau kemudian sosok yang diperankan oleh Timothée Chalamet tersebut, sebagian besar interpretasi yang dibaca di buku dan yang di film tercipta kesamaan. Sehingga hal tersebut menimbulkan rasa apa bagi penonton ya? Rasa katarsis, kepuasan, segala yang imajinasi di kepala terwujud di layar besar dengan pengalaman sound layar IMAX dan seperti kita dibawa ke dunia tersebut. Kita semacam diservis lebih oleh sang sutradara. Nah,
produser dan pembuatnya tahu, oh arahnya itu ke situ. Tetapi ada juga yang memang produser dan sutradara memiliki goal untuk film adalah medium yang berbeda dari novel atau cerpen. Dan menjadi suatu interpretasi yang bebas ketika kita mau mentransfer cerita tersebut menjadi bentuk yang lain, yang suatu jiwa yang sangat berbeda dan itu tidak apa-apa. Tetapi ketika kita mengarah ke situ ya memang dari segi distribusi maupun bisnis kita harus siap bahwa ada posibilitas para market penonton yang penggemar berat dari novel tersebut belum tentu akan merasa puas dan suka gitu. Dan ketika memang goalnya dari awal seperti itu ya juga tidak apa-apa. Jadi menurut saya kesadaran dalam memilih pentransferan dari buku ke film ini disertai dengan goal dari film ini dibuat ini untuk siapa dan apa rasa akhir yang pengen tercipta. Kalau memang rasa akhir yang pengen tercipta adalah aku mencintai sekali novel ini, aku ingin novel ini berwujud dalam audiovisual sehingga apa yang dibayangkan pembaca selama ini terlihat di layar. Stay true dengan novel. Tak akan kurubah sedikit pun, kalau ada yang dirubah ya sangat minim. Tapi ketika enggak, ini adalah sebagai tributku pada novel ini karena bagiku novel ini menginspirasiku untuk menjadi hidup lebih bersemangat, menjadi hidup lebih, saya memandang kasih sayang itu menjadi dari sudut pandang yang berbeda, maka akan kubuat dengan sentuhanku. Ya of course, tentu saja nggak apa-apa, tapi mungkin market yang dituju adalah berbeda. Gitu. Berarti pertimbangan awalnya adalah market ya? Adalah Bisa penonton. dibilang, ya penonton yang automatically pasti market kan ya. Iya. Nah berarti di situ ada kompromi-kompromi yang dibuat dalam proses kreatifnya. Nah, ketika membuat kompromi-kompromi dalam proses kreatif itu bagaimana bekerja sama dengan penulisnya, dengan penulis novel atau penulis cerpennya. Sampai seberapa jauh mereka keterlibatan mereka dan bisa cerita konkretnya kompromi apa sih biasanya yang dilakukan penulis. Nanti Mas Eka mungkin bisa langsung nyaut ya, nyamber ya. Apa-apa yang rela untuk tidak disertakan dan apa-apa yang nggak nih harus nih gitu loh. Seberapa penulis punya daya tawar dalam proses kreatif yang platformnya berbeda yaitu film ini. Ya, itu juga fleksibel tergantung kesepakatan bersama. Pengalaman dulu membuat cerpen Tak Ada Yang Gila di Kota Ini, karya Mas Eka Kurniawan, jadi suatu film pendek. Itu saya mengobrol dulu dengan Mas Eka, lebih ingin mengetahui spirit atau pertama kali Mas Eka terbersit ide tentang Tak Ada Yang Gila di Kota Ini, itu apa. Lalu Mas Eka bercerita bahwa sumbernya adalah relasi bagaimana orang memanfaatkan kekuasaan untuk suatu kegiatan yang absurd gitu ya, suatu kegiatan yang bisa dia lakukan demi keuntungannya sendiri. Lalu sumbernya pengalaman yang Mas Eka temukan dari waktu dulu di masa kecilnya Mas Eka itu saya serap semua. Lalu pada saat itu saya menyampaikan ke Mas Eka, Mas kalau dari seluruh elemen ini feelingnya Mas Eka, pengalaman masa kecilnya Mas Eka dan tulisan itu sendiri saya combine dengan interpretasi saya bagaimana gitu. Terus Mas Eka, ya oke, nggak apa-apa gitu. Lalu saya tulis, setelah saya tulis saya berikan ke Mas Eka dan Mas Eka memberikan pendapatnya dan komentarnya gitu. Ada yang bentuknya seperti itu. Tapi ada juga pun ketika filmmaker melibatkan seorang penulis buku asli untuk terlibat penulisan, ya menurut saya itu akan membantu untuk membuat detail masing-masing motivasi karakternya. Jadi ketika karakter tersebut memutuskan untuk pergi ke luar negeri gitu ya, kita bisa bertanya pada sang penulis, apa hal dominan atau emosi dominan ketika karakter ini memutuskan naik pesawat ke luar negeri. Supaya itu juga membantu kita memberikan motivasi tersebut pada si aktor gitu kan. Jadi bisa dua proses yang berbeda dan itu kesepakatan bersama. Jadi terlibat enggaknya si penulis dalam misalkan penulisan skenarionya itu juga disepakati di situ ya. Sampai ke proses editing enggak penulisnya mengawal? Bisa juga. Jika sang penulis pun Post production. Dirasa itu memang akan mempertajam dan memperkuat film, melibatkan penulis novel asli sampai ke editing pun juga tentu bisa dilakukan.
Karena yang apa namanya, nggak tahu ya ini bener apa enggak. Menurut saya ruhnya dari sebuah film itu kan adalah ceritanya ya. Dan kalau yang Rega sendiri rasakan setelah terjun di dunia ini, apakah itu yang paling sulit memang dalam bikin film tuh mencari cerita? Iya, karena yang membedakan novel dengan beratus-ratus halaman dengan film adalah film adalah berdurasi sekitar 2 jam atau mungkin 2,5 jam. Maksimal ya. Dalam teori penulisan skenario, 1 halaman skenario itu berdurasi 1 menit. 1 lembar halaman. Nah biasanya sebuah skenario itu page-nya atau halamannya adalah 90 sampai 100 gitu kan. Yang mana nanti kalau diedit, misalnya skenario film saya 100 halaman nanti ya jadinya 2 jam gitu. Biasanya kalkulasinya begitu dengan format software dari final draft tersebut begitu ya. Nah, artinya tidak semua elemen di dalam novel tidak bisa kita masukkan. Apakah bisa? Bisa. Tapi mungkin durasi film kita menjadi Panjang. 5 jam atau menjadi sebuah serial, series gitu. Menjadi misalnya Stranger Things gitu ya, dalam 1 season ada 8 episode gitu. Dan kalau arahnya ke situ ya nggak apa-apa. Cuman kalau film berdurasi 2 jam ya berarti kita harus pilih mana saja yang bisa menjadi bangunan emosi untuk mendeliver si novel tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, apakah mau diserahkan ke sutradara? Udah, interpretasi bebas, silahkan. Film adalah medium yang berbeda, ya monggo. Tapi kalau enggak, aku butuh kamu sebagai seorang penulis novel untuk membantuku memilih mana saja keputusan-keputusan karakter yang penting untuk penonton tonton di sini. Mana saja konflik-konflik yang bisa memicu tensi yang nggak akan kendor dari menit ke 0 sampai menit ke 90. Jangan sampai aku memasukkan sesuatu yang di titik itu penonton akan lepas engagementnya. Aku butuh bantuanmu gitu. Nah maka penulis bisa ikut bersama menulis menurut saya. Oke, ya sekarang langsung ke Mas Eka tentang tadi itu kompromi-kompromi yang dilakukan ketika karya dialiwahanakan ya menjadi film. Sampai sejauh apa Mas Eka merelakan karyanya difilmkan, elemen-elemen dari sebuah karya itu mana yang jangan sampai hilang nih yang ini gitu. Kalau yang ini oke deh, boleh deh gitu. Pakai contoh konkret yang 2 film terakhir boleh Mas? Terima kasih. Sebetulnya sih soal apa namanya syarat-syarat atau apa yang boleh hilang atau enggak sih antara ada dan enggak ada ya. Maksudnya tentu saja saya membayangkan misalkan saya nulis cerpen atau nulis novel terus dibikin film ya nggak pengen jadi filmnya terus jauh banget gitu ya. Maksudnya ceritanya misalkan A, B, C, D, E, F tiba-tiba menjadi X, Y, Z gitu kan ya jauh banget gitu ya. Tapi pada saat yang sama sulit juga untuk mengatakan apa namanya kamu jangan melenceng jauh gitu ya. Karena apa ukurannya gitu susah juga gitu. Misalkan ya saya bayangkan misalkan settingnya agak berubah atau tokohnya apa namanya lebih muda 2 tahun atau lebih tua gitu. Itu kan di novel juga kadang-kadang tidak spesifik gitu. Maksudnya katakanlah hampir saya rasa hampir sebagian besar novel kalau ketika kita bicara misalkan katakanlah karakter ya. Ya sebetulnya secara visual karena di film itu kan visual ya. Secara visual saya yakin 10 pembaca akan bayangkan 10 karakter yang berbeda gitu. Maksudnya secara visualnya kayak apa gitu. Artinya kan saya nggak bisa ngomong ke produser atau ke saudara karakternya nggak boleh melenceng ya. Melencengnya gimana kan susah juga. Artinya ya ada hal-hal yang tentu saja saya tidak pengen melenceng jauh, tapi juga saya tahu tidak bisa, nggak ada ukurannya gitu. Jadi satu-satunya yang saya bisa lakukan sebetulnya sebagai penulis, ya itu lebih ke pribadi sih. Saya nggak tahu penulis-penulis lain bagaimana mereka bekerja sama dengan filmmaker gitu. Kalau buat saya sih yang paling awal yang ketika ada tawaran datang terus ngomong hal-hal yang paling penting buat saya adalah siapa sutradaranya. Itu buat saya itu penting. Oke. Karena
begitu saya punya trust, oke, saya bisa membayangkan, saya ngelihat portofolionya Iya. seperti apa. Kira-kira meskipun ya ini sedikit apa ya, sedikit spekulasi. Saya bisa bayangkan kurang lebih dia bikinnya ntar kayak gimana itu agak kebayang dulu gitu. Ya kalau udah kayak gitu ya udah oke, ya udah buat saya kadang-kadang bisa lepas aja gitu. Oh ya? Iya, seperti yang ngobrol sama Regas ya oke gitu. Karena buat saya sama Edwin juga gitu. Sama Edwin bedanya sebenarnya lebih ke Pak Lari ngajak saya ikut nulis, ya karena saya waktunya ada oke gitu. Tapi sebenarnya awalnya nggak kepikir buat ikut nulis juga sih. Oh. Jadi buat saya ketika udah ketemu dengan sutradara, saya selalu menjadi salah satu syarat karena apa namanya cerpen maupun novel saya dipegang sama agensi. Kalau ada yang nawari saya tanya dulu sutradaranya mereka nawarin siapa gitu. Kalau mereka nggak cuma kayak produser, kami tertarik untuk memfilmkan tapi belum ada nama sutradaranya ya biasanya Ragu. lewat aja gitu. Oke. Karena- Berarti pernah nolak ya Mas ya? Ya karena saya nggak punya bayangan gitu. Apa namanya itu kan kayak beli Kucing dalam karung. ya kalau cuma nyari duitnya mungkin bisa aja gitu Oke, ya. ha. Udah dapat duit setelah itu merem aja. Tapi ya itu buat saya ada jalan tengah. Saya pengen duitnya juga gitu. Tetapi pada saat yang sama saya pengen kalau jadi film ya saya juga ikut senang gitu lihat Jangan fatal lah ya. filmnya bagus dan senang ya. Saya ikut senang meskipun mungkin tidak secara langsung ikut terlibat gitu. Jadi buat saya yang paling penting trust dulu sama filmmakernya, sama timnya. Ya kalau udah percaya ya saya percaya udah mau diapain percaya gitu. Berarti ketika mendapatkan tawaran dan misalkan udah ada nama gitu ya sutradaranya, itu yang dilakukan Mas Eka apakah menonton semua film-film karya si sutradara itu dulu? Enggak juga Enggak sih, juga. kadang-kadang pernah nonton 1-2 gitu iya, dan itu udah jadi kadang-kadang referensi gitu udah ya? ada referensi pra-referensi di kepala gitu. Kecuali kalau misalkan tapi sejauh ini belum pernah kejadian sih karena ya pengalaman saya juga belum banyak ya. Sampai sekarang baru tiga cerita yang di apa namanya di ada dua udah produksi, satu belum ya. Apa tuh yang satu belum Mas? Sumur. Oh Sumur. Oke. Ya tiga-tiganya relatif saya tahu duluan lah gitu. Sineasnya udah tahu duluan ya? Ya udah pernah nonton, mungkin belum pernah ketemu. Waktu sama Regas kita belum pernah ketemu ya waktu itu. Tapi udah nonton karyanya? Iya. Oh jadi berelasinya lewat karya ya. Nah ada nggak kira-kira dari karyanya Mas Eka ya, sejauh ini yang Mas Eka ngerasa ini susah banget nih kalau mau difilmin nih. Ini nggak mungkin nih gitu. Sebenarnya sih kalau secara pribadi rasa-rasanya sih semuanya harusnya sih susah sih. Iya, susah ya. Oke. Karena- bukan cerita yang filmik gitu ya. Tapi seperti Dendam kayaknya sebenarnya enggak loh. Karena lebih ke karena saya juga relatif nggak jauh-jauh amat dengan dunia film, nulis skrip, bahkan nulis sinetron ya. Saya nulis novel benar-benar dalam pikiran saya pengen nulis novel. Dalam arti naratif, ya kata-kata, benar-benar kata-kata gitu. Kadang-kadang Tidak berintensi untuk ya sebagai sebuah sinema gitu enggak ya? Nggak ngebayangin bahwa ini akan adaptasi jadi film atau Iya, iya. ya, meskipun kadang-kadang saya terpengaruh oleh film ya, misalkan secara visual. Tapi ketika menulis benar-benar saya pengen nulis novel dengan segala kemungkinan yang mungkin bisa dilakukan sebuah novel gitu. Kayak ya banyak hal seperti ada sih misalkan di beberapa cerpen saya satu cerpen saya misalkan saya nulis cerpen dengan latar masa kolonial gitu terus saya membayangkan naratornya adalah karena itu naratornya orang pertama tunggal gitu dia ngomong aku kayak pengakuan gitu judulnya juga yang pengakuan dan terinspirasi sama ada satu buku Confession of an English Opium Eater gitu. Jadi saya membayangkan seandainya nih yang pemadat ini orang Jawa karena Jawa pernah di masa kolonial kan Jadi jadi pasar sentra. candu gitu ya.
market candu ya. Saya bayangin dia nulis memoir. Yang saya bayangkan adalah karena dia nulis memoir, dia nulis dalam bahasa zaman itu dengan ejaan zaman itu. Ya kalau di film ini is not work. Karena saya bermain dengan bahasa gitu. Yang udah bubar aja kalau udah bahkan diterjemahkan pun itu udah kayak apa nggak ada gunanya gitu. Oke, ya mencari padanan bahasa yang lain susah. Artinya ya saya mau manfaat ketika saya pengen nulis cerpen, saya pengen nulis novel, yang saya bayangkan adalah emang medium novel itu Teks. apa sih yang bisa saya maksimalkan dengan medium itu. Yang kadang-kadang memang ya sebuah novel bisa menjadi novel ya karena itu novel bukan film gitu. Artinya ketika dia akan jadi film ya saya bayangkan ya sutradaranya ya udahlah kerja Itu keras pekerjaan aja. dia. Bukan bagian gue. Iya. Ya saya jadi inget apa namanya Milan Kundera itu sampai bertitah setelah karyanya yang Unbearable Lightness of Being itu difilmin, dia kapok kan dan dia melarang semua karya-karya dia setelah itu untuk difilmkan sampai kayak gitu. Ya, apa namanya? Karena misalkan kayak novel-novel Milan Kundera itu kan banyak elemen esai ya. Iya, Ya sebetulnya kalau saya sebagai penulis membayangkan bahwa ketika film harus seperti itu juga ya capek Berat sendiri banget, sih. bener, Capek sendiri ya, apa capek namanya sendiri. kayak punya apa bikin ekspektasi yang hampir mustahil juga sih karena itu medium yang sangat-sangat berbeda. Iya, gitu ya. iya. Dan kayaknya mesti akhirnya menikmati keduanya sih. Jadi sebagai film sih kayak Unbearable itu lumayan kok gitu loh, nggak fatal-fatal amat gitu loh. Tapi memang pemaknaan lebihnya akan didapat ketika kita membaca novelnya. Jadi ya sebagai penikmat mungkin bisa mendapatkan dua hal yang berbeda ya ketika kita menikmati keduanya gitu loh. Ya kayak seperti Dendam juga mungkin di situ juga banyak plot yang hilang atau apa itu masih bisa dimaklumi sekali gitu loh, masih bisa dipahami karena rasa yang didapat dari baik novel maupun film saya sih dapat ya. Waktu karena saya kebetulan ikut nulis Mungkin karena itu ya. yang seperti Dendam sih waktu itu tentu saja seperti kebanyakan adaptasi banyak yang hilang. Iya, iya. Karena Benar. tadi seperti Regas bilang durasi film itu ya 100 menit lah gitu. Waktu itu saya ngobrol sama Edwin, kita nggak pengen bikin panjang-panjang juga gitu. Ya 100-an menit lah gitu. Sementara begitu saya sendiri ketika mencoba nulis dan lihat materi novelnya gitu. Karena novel itu udah ditulis beberapa waktu sebelumnya, saya lihat kembali. Ini sih nggak mungkin 100 menit gitu, ini bisa 4 jam gitu ya. Ya waktu pertama kali saya coba nulis, ya, nulis kembali skrip berdasarkan novel itu ada 2 percobaan. Pertama coba ngedit duluan, dalam arti saya pilih-pilih mana yang itu. Modelnya gitu, oke. Tapi ternyata nggak selalu berjalan dengan baik gitu, sehingga saya mencoba mengulanginya lagi. Ya udah saya ngomong ke Edin, kita cobain nulis semuanya dulu deh gitu. Kayak rewrite jadinya. Sebenarnya enggak ya, kan nulis karena ya kebetulan aja karena saya udah tahu ceritanya. Saya nulis aja gitu. Karena beberapa hal, nah kemudian karena ini pengalaman saya ngadaptasi novel saya sendiri. Kemudian bahwa ada hal-hal yang kayak kalau di novel ada, di film nggak ada itu udah biasa gitu. Tapi di film ada, di novel nggak ada, itu yang kemudian kami temukan gitu. Bahwa ternyata ternyata beberapa hal banyak hilang gitu. Tapi kita bisa nambahin tanpa merasa aneh gitu. Kayak Nggak jeglek gitu ya. Kayak scene apa namanya balap motor tuh nggak ada di novel gitu. Tapi ya itu kan sebenarnya kayak kita bikin apa ya? Kurang lebih kayak kita bikin novel sejarah gitu. Kan sejarahnya udah ada nih fakta-fakta. Tapi kita bisa ngisi kayak ini fakta, di tengah-tengahnya kita isi Fiksi. interpretasi kita jadi cerita baru gitu. Nah itu di novel juga, novel adaptasi ke film juga gitu. Ketika misalkan kita tahu nih di novel ada adegan ini, tapi di tengah-tengah adegan itu kenapa tidak kita sisipkan di film ada gitu. Yang bisa bikin apa ya, katakanlah kita butuh untuk, kalau di novel kan ketika kita menjelaskan karakter ya kita harus ngomong narasi, ngomongin
karakternya gini, tapi di film kan nggak perlu. Orang sekali nonton 1-2 detik, oh seperti itu gitu ya. Nggak perlu dijelasin Nggak gitu. perlu dijelasin karena ya itu perbedaan novel harus dijelasin semuanya. Iya, Sementara iya. film itu 1 detik nonton informasinya udah banyak dan itu yang kami coba manfaatin gitu. Makanya kemudian masuklah kayak adegan balapan motor yang sebenarnya nggak ada Yang di awal itu ya. tapi nggak ketika dilihat nggak aneh gitu, maksudnya apa yang nggak ditulis di novel kan belum tentu nggak terjadi gitu loh. Iya sih. Masih itu adegan yang masih selaras dengan karakter begajulannya si Ajo Kawir ya. Itu selain masalah teknis waktu ya. Tadi kan ngomong lebih ke bobotnya, ngomong bagaimana kompromi dilakukan karena pertimbangan waktu, gimana memperpendek. Ada nggak hal-hal lain di luar waktu? Kayak misalkan nih ya, saya melihat kayaknya kalau karya tulis entah novel atau cerpen itu kita bisa lebih liar tanda kutip ya dalam bermanuver menceritakan segala hal gitu ya. Tapi kalau kayak di film ada penggambaran di situ, ada visual itu apalagi dengan konteks masyarakat kita gitu ya, audiensnya dengan sistem nilai dan norma gitu kan, kita banyak berkompromi dengan itu. Kayak misalkan di Ajo Kawir kan juga, Ajo Kawir di Seperti Dendam itu kan di novelnya kan sebenarnya menarik banget ya di awal-awal. Mas Eka cerita tentang pergulatan Ajo Kawir dalam mengatasi gangguan ereksinya gitu kan, itu kan plot itu nggak ada ya di Seperti Dendam. Nah kalau misalkan itu digambarkan gitu di film, saya nggak tahu mungkin akan terlalu kontroversial atau gimana di filmnya. Walaupun saya agak salut sih waktu yang film Renja, mungkin ya karena dia muternya juga di kalangan yang super-super terbatas dan internasional, jadi aman-aman aja kan. Karena sekarang kan kayak gitu ya, netizen apa segala macam kan seperti polisi moral juga ya gitu ya. Jadi wah ini gini gitu kan. Apakah pertimbangan itu juga menjadi kompromi ketika novel dialihwahanakan jadi film? Selain masalah waktu tadi. Tentu saja sih Kak. Ya sebenarnya kalau yang adegan Ajo Kawir dengan penisnya sih dari awal nggak terlalu mengganggu buat kami sih, dalam arti ya emang kita nggak niat untuk memperlihatkannya karena udah pasti dipotong sama sensor gitu maksud. Tapi ngakalinnya juga nggak terlalu sulit. Sebenarnya yang sempat menjadi sangat concern dan bikin lama kami diskusi itu ada bagian di novel tentang kelakuan cabul guru terhadap si Iteng waktu masih SD. Iya. Yang itu sangat penting buat karakter Iteng untuk develop dia, kenapa dia begitu. Jadi secara plot kami ngerasa itu harus, tapi nggak mungkin divisualkan gitu karena ya buat kami bahkan itu disgusting gitu, maksudnya anak kecil kan, karena nggak mungkin kalau kita mau realis ya masa anak kecil, tapi bahkan kita nontonnya aja kayaknya nggak deh gitu, sulit sekali untuk dan ya akhirnya jalan keluarnya kemudian itu dinarasikan aja. Oh ya bisa itu dituding. agak lama sih. Agak lama bagian itu, oke. Karena sekarang kan orang concern, wah ini mengkampanyekan pedofilia gitu ya, macam-macam. Nah termasuk di film yang Tak Ada Yang Gila di Kota Ini itu kan ketelanjangan juga menjadi problem kah dalam ketika mengadaptasinya menjadi film? Iya. Ya saya rasa di bumi ini pembelenggu kita itu tidak hanya peraturan dari negara maupun negara lain ya, tapi pembelenggunya tentu saja adalah sesama manusia lain begitu. Sendiri. Jadi di mana-mana kita mungkin ada kebebasan, di mana-mana juga kita terbelenggu oleh kebebasan yang orang lain miliki gitu. Jadi ya saya selama ini menyikapi pembuat film itu sama seperti sedang bercerita ke teman gitu atau berkomunikasi. Misalnya saya bercerita tentang seorang teman saya yang kecelakaan, ketika saya menceritakan itu secara verbal dan lisan tentang kakinya yang mungkin patah atau ada darah di bagian tubuhnya begitu.
mungkin teman saya yang saya ceritakan ini nggak apa-apa, tapi ketika saya tunjukkan dia foto, dia ternyata setelah itu malah jadi mual gitu atau menjadi nggak bisa makan gitu. Nah berarti kan film menurut saya juga sama dengan perbedaan medium, yang satu ada visual dan yang satu tidak ada, ternyata panca indera kita Impact-nya mempersifnya akan sangat berbeda. Sehingga ketika produser maupun sutradara sadar bahwa ketika kita membuat film, oke, akan tayang di Indonesia, apa yang akan dihadapi? Sensor pasti, respon masyarakat, tanggapan dari beberapa pihak yang tidak suka terhadap penggambaran atau visualisasi itu. Ada resiko-resiko itu. Apakah kita siap menghadapinya? Oh siap, orang kita membuat film ini kita udah 100% disupport oleh funding festival. Jadi ketika nanti penontonnya tidak terlalu banyak pun, kita sudah akan tercukupi. Kita membuat film ini sebagai salah satu dedikasi kita buat sejarah, dedikasi kita buat perkembangan sinema yang nanti 10 tahun lagi akan menjadi pembelajaran menarik. Sikat, bisa maju aja. Tapi ketika, wah, resiko-resiko faktor tadi membuat film kita nanti yang nonton sedikit dan kita belum bisa balik modal istilahnya gitu. Kita nggak berani, ya sudah strateginya kita rubah sehingga visual-visual yang memicu terjadinya Kegaduhan. iya, itu menjadi tidak dimasukkan. Jadi sekali lagi menurut saya selama kita memutuskannya secara sadar, mungkin keputusan-keputusan itu bisa kita strategikan dengan baik. Jadi belenggu menjadi tantangan ya. Iya. Bukan sesuatu yang dirutuki gitu. Ditutuki. Dirutuki. Dirutuk itu. Apa ya, disesali gitu loh. Oh. Aduh, andai nggak ada nih restriksi-restriksi kayak begini sehingga gue bisa bebas. Merasa nggak sih setelah sekian tahun sejak karya Perenja dan Regas kesini makin mature gitu ya, makin matang. Itu ketika berkreasi energinya gimana dibanding era ketika awal-awal bikin Perenja? Iya. Ya film itu setelah mikir berkembang, mungkin setelah berapa tahun saya hidup, saya mungkin menyadari kalau film itu adalah hanya bentuk lain dari cerita. Jadi film itu hanyalah cerita yang disertai gambar dan suara. Dan pada akhirnya kita mau bercerita ke siapa gitu. Mungkin ada kalanya di mana kita berkeputusan, aku mau membuat film di mana bukan ditujukan untuk penonton Indonesia, melainkan hanya penonton Eropa, ya mungkin bisa saja tidak akan dirilis di sini. Dan aku nggak peduli misalnya ketika nggak rilis di sini, ternyata pemasukannya nggak ada. Oh ternyata di Eropa pemasukannya 3 kali lipat. Mungkin suatu saat bisa terjadi gitu. Atau malah sebaliknya, aku yang ya udahlah untuk kali ini aku tidak mau membuat film untuk internasional, distribusi internasional, tapi hanya untuk market Indonesia. Semua orang merayakan, semua orang suka. Ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kalanya pengen bercerita pada siapa gitu. Ada kalanya saya pengen cerita ke adik saya, ya udah saya cerita yang ringan, tidak vulgar, tidak penuh dengan violence gitu ya. Ada kalanya cerita ke teman seumuran yang menggebu-gebu, penuh dengan desire gitu ya. Ada juga gitu. Jadi tergantung ingin bercerita tentang apa. Jadi tarik-tarikan antara sebuah proyek ini idealis atau lebih realistis gitu ya, lebih pragmatis. Itu ini ya, apa namanya, bergerak di garis kontinum itu kira-kira ya? Mungkin idealis dan pragmatis itu saya menyebutnya bukan dengan 2 kata itu, melainkan lebih kepada siapa yang mau menonton. Katakanlah ketika saya membuat film yang dimana satu Indonesia bisa suka gitu ya, bisa sebuah film horor misalnya, satu Indonesia bisa suka, merayakan dan wah ada rasa kepuasan setelah menontonnya, dan hati saya berkata saya tidak membohongi diri sendiri ketika membuat itu, saya tidak merasa terpaksa, maka itu juga menjadi sesuai yang saya idealkan di dalam diri idealis. Kenapa enggak? Jadi lebih kepada ingin bercerita pada siapa. Dan tetap stay true to yourself gitu kira-kira ya. Ya atau tidak membuat pain pada diri sendiri gitu. Kalau membuat pain terhadap diri sendiri, rasa sakit pada diri sendiri ya mungkin
Saya rasa pain tersebut, rasa sakit tersebut sebanding dengan rewards yang akan kita dapatkan setelahnya. Misalnya dengan Atau pain nama itu sutradaranya lalu setelahnya inisial gitu ya. lalu setelahnya saya bisa kemudian makan enak, memiliki tempat tinggal yang nyaman, saya tidak memiliki ancaman dalam hidup saya. Ya sudah, saya rasa pain 1 bulan ini setara dengan kenikmatan yang akan saya, ya nggak apa-apa juga. Jadi berbagai macam elemen yang bisa tarik ulur gitu ya. Konteks waktu dan ruangnya ya, tergantung pada keputusan yang dibuat pada saat itu ya. Iya. Oke. Ini aku pengen ngobrol sama Mas Adi nih sekarang, sampai ketinggalan nanti, maaf ya Mas ya. Ini Mas Adi sebagai apa namanya? Produser kan, itu melihat market. Nah tadi kan selalu yang disebut-sebut oleh Regas diingatkan adalah audiensnya, marketnya. Sampai hari ini kalau Mas Adi lihat gimana sih karakter market yang sudah tercipta dari film-film Indonesia sejauh ini? Kalau saya sebenarnya ngelihatnya sekarang itu situasinya sebenarnya lebih baik ya, karena market itu sekarang nggak hanya bergantung sama bioskop aja, kan ada streaming platform dan lain-lainnya. Jadi yang kayak tadi Regas bilang ya, misalnya kita bikin film yang mungkin kita rasa market, kalau misalnya main market, kalau misalnya bioskop gitu ya, mungkin akan susah diserap gitu sama market itu. Sekarang nih enaknya udah ada kayak Netflix, Amazon Prime segala macam yang memberikan ya kita tuh kesempatan buat tetap bisa yang nge-generate sesuatu dari platform-platform itu gitu. Jadi sebenarnya sekarang filmmaker gitu ya punya ya fleksibilitas yang lebih besar daripada sebelumnya untuk menampilkan iya, karyanya. untuk menampilkan karyanya. Kalau menurut saya sebenarnya saya lihat ya. Nah kalau soal peran penulis di sini ya, terutama misalkan penulis buku yang banyak ya secara lanskap dunia aja banyak sekali kan novel dan cerpen lah, short story itu yang diadaptasi menjadi film. Tapi benar nggak ya, ini asumsi saya, posisi penulis dalam industri film itu tuh apalagi kayak di Indonesia ya, belum terlalu mendapatkan penghargaan yang setara gitu loh dengan sineas yang lain. Sebagai produser gimana nih Mas? Gimana ininya? Mungkin Mas Eka lebih bisa jawab kali penulis. Enggak, ini sebagai produser gimana menyikapi memberikan kesetaraan gitu loh dengan kepada penulis. Memang nggak bisa dipungkiri ya, karena mungkin Mas Eka case yang berbeda gitu, tapi banyak penulis lainnya yang saya juga tahu gitu, yang memang mereka nggak punya terlalu banyak kontrol atau terlalu punya banyak pilihan gitu buat nggak menerima apa yang ditawarkan sama sama PH gitu, terutama karena ya kondisi hidupnya atau dan macam-macamnya gitu ya. Ya ini makanya yang memang menurut saya perlu dibuat lebih baik mungkin kondisinya ke depannya ya. Kita di Rekata makanya sebisa mungkin seandainya memang kita itu bikin sesuatu yang mengadaptasi cerita dari buku, atau kita kan juga ada lisensiin beberapa novelnya penulisnya Gramedia terutama ke platform streaming gitu buat mereka jadiin series atau apa. Kita selalu mencoba untuk ya memperjuangkan hak yang sepatutnya gitu buat penulis gitu, dan banyak tuh PH prakteknya tuh mereka hanya ngumpulin, ya mereka bilang ya kayak tadi Mas Eka bilang didatengin sama PH bilang mau memfilmkan ceritanya, karyanya gitu, tapi sebenarnya itu buat ditumpuk aja buat nanti mereka pitching ke potensial investor mereka atau pendananya mereka, bahwa nih kita udah punya istilahnya slate ya, atau cerita, inventory cerita segini yang kita mau bikin
jadiin film gitu. Tapi sebenarnya PH-nya waktu ngomong ke penulisnya bilang, oh ya ini udah pasti kita jadiin film, tapi sebenarnya ya itu belum nggak jelas gitu. Nah, kondisi-kondisi yang kayak gitu sebenarnya yang makanya yang ngedorong saya buat bikin Rekata juga waktu itu bareng sama Regas buat supaya karena kan kita juga asalnya dari Gramedia ya, kita tahu kondisi ini makanya kita pengen buat kondisi lebih baik ya. Lebih baik, lebih transparan, lebih Iya, setara lebih gitu betul, ya. Betul. Karena penulis aja di industrinya sendiri juga daya tawarnya terhadap penerbit besar kan juga masih memprihatinkan ya. Ya mungkin bukan yang kayak Mas Eka sih ya. Kali ya. Ya kan maksudnya di industrinya sendiri gitu loh. Makanya saya bayangan saya apakah di industri film mereka bisa lebih baik gitu kah atau masih juga marginalized gitu. Iya, iya. Ya masih agak memprihatinkan sih kalau menurut saya. Iya. Harusnya ya PH itu banyak memanfaatkan kurangnya regulasi terhadap hal-hal kayak gini gitu. Jadi mereka tahu mereka bisa dapat cerita dengan harga yang murah. Jadi dan mereka tahu kondisi penulis begitu udah dibikin filmnya udah seneng gitu ya. Jadi ya udah mereka beli aja, mereka janjin sebenarnya mau dibikin film tapi beli putus ya itu. Ada opsi, kadang ada opsi. Makanya kita sekarang kalau memang penulisnya itu mau bukunya kita bantu lisensikan, itu kita edukasi ke penulisnya bahwa sebenarnya ada kayak opsi gitu. Jadi harganya sebenarnya fullnya sekian, tapi ya PH bisa beli dulu di awal harganya mungkin nggak full, tapi dilihat terus mungkin 2 bulan, 3 bulan gitu, setengah tahun kalau misalnya memang belum dijadiin film nih. Ada opsi mau lanjutin atau enggak gitu. Kalau misalnya lanjutin ya bayar lagi gitu. Tapi kalau enggak ya udah duit yang uang yang masuk ditransfer ke penulis di awal itu udah nggak dibalikin lagi. Jadi ada opsi-opsi gitu yang juga kita mulai bantu infoin ke penulis-penulis itu bahwa ya sekarang ada cara yang lebih fair buat mereka, buat penulis. Iya. Karena nggak semua penulis juga punya agent kan. Kalau kayak Mas Eka kan punya agent ya. Jadi deal-dealannya kayak gitu sama penulis sama agent ya. Agentnya yang deal-dealan ya. Ya penulis-penulis Indonesia lain masih jarang. Jadi bisa mencermantik kontrak dengan jeli juga mereka bisa dikadalin di situ kadang-kadang ya kan. Betul. Ya kalau misalkan PH-nya cukup punya kesadaran seperti itu ya syukurlah gitu. Mudah-mudahan yang lain juga kayak gitu ya. Regas ini sekarang nggarap ya tadi Pak Budi Pekerti ya, tapi kalau itu ditulis sendiri ya. Ditulis sendiri produksinya udah sampai mana dan punya rencana apa nih setelah ini? Ya ada film kedua judulnya Budi Pekerti yang sekarang baru post production, jadi baru proses color grading sama proses sound mixing. Tapi tentu saja mungkin rilisnya masih di pertengahan tahun karena kita harus memperbaiki filmnya dulu pertengahan tahun ini dengan ya drama tapi nanti ceritanya tentang apa kita tunggu film panjang ya. Film panjang yang kedua setelah Penyalin Cahaya ya. Iya. Syutingnya di Jogja kemarin. Oke. Kalau Mas Eka sekarang apakah sedang menulis sesuatu tapi mungkin disembunyiin kali ya? Tapi tadi ada satu karya lagi yang akan diadaptasi menjadi film ya Mas ya? Iya yang masih sekarang mungkin masih proses nulis skrip tapi saya nggak ikutan. Ya Sumur. Itu sebetulnya cerita pendek tapi agak sedikit panjang. Kayaknya sih mungkin secara durasi harusnya lebih ngepas lah jadi buat film, nggak seperti film panjang ini Mas, bukan film panjang. Film panjang, oke. Digarap siapa ininya production house-nya? Palaril. Tapi bisa nge-track dari sutradara favoritnya siapa gitu kali ya. Masih ini berarti masih awal ya, prosesnya masih awal. Masih proses menulis skrip kayaknya. Karena saya nggak terlibat langsung jadi ya cuma kadang-kadang ngobrol sama penulisnya
Lo udah nyampe mana? Oh, jangan ditanya dong. Oh, stres, oke. Ada tips nggak Mas ya buat misalkan penulis-penulis yang masih pemula atau punya keinginan suatu saat karyanya dialiwahanakan menjadi film, mesti seperti apa? Mesti apa ya? Bersikap seperti apa? Kalau apa namanya ya dibikin filmnya kan ada faktor-faktor orang lain ya, eksternal. Maksudnya produser atau filmmakernya tertarik atau enggak kan kita juga nggak bisa itu. Tapi kalau saya sih biasanya kalau ngobrol ke penulis tadi mungkin ini sedikit merespon tadi yang diobrolin. Ya kalau bisa sih penulis setidaknya ngerti sedikit lah aspek-aspek hukum. Karena ya itu kan properti mereka dan kadang-kadang buat banyak penulis satu-satunya properti gitu. Ya, betul. Yang sayang sekali kalau mereka nggak jaga dengan baik gitu. Nah, itu satu hal. Yang kedua ya tentu saja memang ada kondisi-kondisi yang kayak apa ya. Sebenarnya kan nggak cuma soal aspek tahu hukum ya, tapi juga kadang-kadang ya namanya orang misalkan butuh uang ya udah jual aja gitu kayak apa ya ya kayak kita punya barang kalau kita lagi butuh ya udah jual aja gitu. Seperti seniman ya agak-agak ya. Nah mungkin hal-hal kayak gitu aku sendiri nggak terlalu tahu gimana cara ngakalinnya, maksudnya itu kan kalau apa ya buat penulis itu kan bikin karya relatif karya selesai nggak langsung dapat duit sebetulnya. Iya. Nulis novel dapat duitnya 6 bulan kemudian lah gitu katakanlah. Itu kan ya apa namanya ada apa ya delay gratification gitu ya. Kita harus nunggu gitu. Dapat duitnya mungkin 6 bulan bisa 10 tahun kemudian kita tahu gitu. Tapi yang menjadi apa tantangannya adalah sambil nunggu itu lo mau makan gimana caranya gitu. Itu yang ya aku sendiri belum tahu gimana caranya. Tapi saya rasa mungkin ada satu hal yang banyak penulis nggak tahu gitu. Sebenarnya kayak undang-undang gitu pemerintah itu undang-undang hak cipta yang baru gitu. Relatif menurut saya sih udah agak-agak melindungi gitu. Salah satu pasal yang paling saya suka sebetulnya adalah bahwa ini berlaku mundur. Semua karya hak cipta yang dibeli putus itu bisa revert balik lagi 25 tahun kemudian. Dan itu ya buat penulis kayak apa ya, kayak pelindung paling apa parasut. Safety net parasut gitu apa namanya. Karena ya seperti tadi ya ada situasi-situasi di mana kepepet jual putus gitu. Ya kalau dalam keadaan gitu yang membeli lumayan lah punya waktu eksploitasi 25 tahun tapi setelah itu balikin gitu. Aduh sedih banget ya. Padahal itu karya intelektual loh ya kan, novel, cerpen tuh karya intelektual. Bikinnya bisa bertahun-tahun bahkan kan ya, cuman ya nasibnya masih seperti itu. Dan belum lama kayak tahun lalu pasal itu sempat digugat ke mahkamah. Wah. Sama konstitusi. Sama salah satu apa namanya major rekaman gede. Karena mereka pegang banyak lagu. Tapi apa namanya senangnya ditolak. Jadi syukurlah. Dan udah inkrah dong ya mestinya. Waduh. Ini kelewatan saya, baru tahu malah soal itu. Ini mungkin aku mau nambahin. Boleh. Tadi ada hal yang menyenangkan dari undang-undang hak cipta kita, tapi ada juga yang menyebalkan. Gitu. Bagian yang menyebalkan adalah urusan-urusan pembajakan. Itu masih isu itu ya? Apa namanya deliknya aduan. Jadi polisi nggak akan bergerak kalau nggak ada yang ngaduin. Sementara kalau kita mengadukan, ya kita keluar modal gitu, keluar sewa pengacara atau apa. Kadang-kadang males, karena apalagi kalau kasusnya cuma ya novelku dibajak atau film dibajak gitu. Itu kan ya mungkin apa namanya kalau menang juga mungkin nggak seberapa. Iya, ongkos yang dikeluarkan dan dendanya juga nggak seberapa gitu. Jadi ya agak-agak menyebalkan gitu karena ada perbandingan nggak Mas dengan di negara lain kalau yang Mas Eka tahu? Aku nggak tahu perbandingannya, tapi perbandingannya dengan undang-undang hak cipta yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya
Nggak pakai delik aduan ya? bukan delik aduan. Jadi tapi ya itu kayaknya Indonesia banget gitu. Zaman dulu kenapa itu diganti? Aku dengar ini dari sempat ngobrol dengan ada satu akademisi yang khusus meneliti tentang hak cipta ini. Jadi kenapa itu diganti? Zaman dulu bukan aduan. Jadi polisi memang kalau ada kejahatan pembajakan atau kayak gitu bisa ditangkap sama polisi. Tapi gara-gara itu kalau misalkan polisi ketemu ada mobil terus dicari-cari ketemu DVD bajakan aja udah bisa langsung ditangkap. Iya. Nggak harus ngebut, nggak harus narkoba gitu. Cukup ada VCD bajakan itu udah kriminal kan. Jadi kadang-kadang dipakai begitu katanya gitu, yang membuat orang bisa ngegeladah ke rumah gitu, cari ada VCD bajakan udah lo kriminal gitu. Oh. Artinya terlalu inisiatif. Iya. Jadinya yang disasar sama kayak narkoba juga adalah penggunanya ya. Iya. Bukan bandar besarnya gitu loh, bukan Akhirnya produsennya. supaya ini penegak hukum ini tidak terlalu inisiatif nyari-nyari Tidak kesalahan. agresif, nggak agresif, Kemudian diganti jadi kayak gitu. menjadi aduan. Ketika diganti gitu menjadi nggak gerak sama Malah sekali. nggak gerak. Oh, I see. Oh iya sih. Sangat Ya. Indonesia banget. Apa namanya, proses hukumnya soalnya yang ngemodalin mesti yang ngadu. Mikir lah. Itu tahun berapa sih? Baru 5 tahun terakhir ini ya? Atau 5 tahun lalu ya? 2014. Pantesan sepi ya Garukan. Garukan sepi. Lagi pula juga teknologinya udah lewat kan, kalau DVD bajakan dan segala macam. Tapi kalau buku masih marak gitu sebenarnya. Repro istilahnya lah, apalah kan, even di marketplace pun. Bahkan di marketplace pun kalau misalkan nemu pembajakan gitu, harus jelas siapa yang protes. Misalkan saya nggak bisa protes, ada bukunya penulis itu bajakan loh. Yang nggak bisa itu bukan bukumu. Jadi harus karena yang mengadukan harus korban. Jadi harus buku saya sendiri gitu. Masa kemudian ada 100 toko saya adukan satu-satu ya. Nah kalau misalkan penulisnya udah nggak ada, meninggal gitu, keluarga. Ya, keluarga gitu. Tapi kan Ya. maksudnya kita pengennya itu berantas semuanya aja gitu. Iya, Tapi nggak iya. bisa gitu. Harus karena perspektif aduan itu kayak harus korban yang melakukannya. Ini ya, di sodok sana sini ya, posisinya penulis ya, dari pemodal besar diinjek gitu kan, sama masyarakatnya juga digituin. Walah. Kenapa Mas? Ya sama regulasinya juga. Ya regulasinya. Cuman kalau misalkan kayak Rekata gitu ya, dia bikin inisiatif untuk memposisikan penulis lebih setara kayak gitu. Niatan-niatan seperti itu dibangun dengan sendirinya oleh pihak production house itu kesadaran itu gimana backgroundnya sih sebenarnya? Ya karena Rekata juga awalnya yang beberapa pendirinya itu juga orang-orang penerbit. I Penerbit see. Gramedia. Jadi Penerbit kecil tapi ya? Enggak, penerbit Gramedia. Gramedia juga, oke. Ya, Gramedia. Jadi mereka tahu lah kondisinya seperti apa gitu. Jadi makanya terdoronglah mereka buat ya bikin satu entitas ini buat bantuin. Ya kita nggak tahu bisa sejauh apa bantuin penulis, tapi ya semaksimal kita bisa bantu buat supaya mereka dapat deal yang fair dengan pihak-pihak yang mau berkolaborasi dengan penulis. Kalau sekarang itu iklimnya gimana sih? Apakah misalkan penerbit itu yang pitching ke mana? Atau Iya, penerbit dan bisa penulis pitching ke PH atau Bisa beberapa udah lazim itu? caranya. Iya, jadi kita ada tim licensing juga. Ya sama seperti sama agensinya. Kita banyak belajar juga dari agensinya Mas Eka juga. Kita bikin ya pitching deck yang isinya penulis-penulis yang memang mau ceritanya Diadaptasi. kami wakilin buat kami coba pitchingin ke PH-PH gitu buat dijadiin series atau film gitu. Bisa kayak gitu, bisa juga dari PH-nya sendiri langsung kontak penulis juga ada, lalu penulisnya bingung biasanya ini mau responnya seperti apa ke PH, mereka
lalu tanya ke kami gitu, ke Rekata bisa bantuin nggak buat negoin deal segala macem. Jadi bisa kami yang pitching ke PH atau enggak PH-nya kontak ke penulisnya lalu ke Rekata buat kami lalu bantuin gitu. Atau enggak waktu sama Mas Eka misalnya kami bikin film Tadi Yang Gila waktu itu, ya itu langsung kami kontak Mas Eka mau bikin film nih, film pendek untuk yang Tadi Yang Gila mau gimana gitu skemanya gitu itu juga. Kalau Mas Eka ini yang di approach ya selalu posisinya nggak pernah pitching ya Mas, misalnya ini apakah agent pernah pitching gitu loh ke PH, ini menarik nih bisa nih kali ini. Sebetulnya agentnya juga pitching. Oh ya? Nawar-nawarin sih. Ya. Oh I see, oke. Ya agent saya tapi kan enggak cuma film ya, dia sebenarnya lebih ke literary agent terjemahan, jadi dia lebih banyak pitchingnya. Untuk terjemahan? Oh, tapi untuk yang film ini lebih banyak berarti Mas Eka yang di approach ya? Yang 3 yang udah jalan sih jalan iya ya? gitu ya. Karena termasuk Sumur tadi ya? Ya, karena agent saya kan di luar gitu di Barcelona dan film relatif sebetulnya marketnya di sini gitu. Jadi kadang-kadang. Oh malah gitu Mas? Ya orang Cina ngapain bikin film dari novel saya aneh juga. Ya. Tapi bisa. Tapi bisa. Cuman preferensinya ya? Iya. Sebenarnya ya mungkin yang paling memungkinkan sebetulnya kalau jual buku untuk film di luar Indonesia. Ya langsung aja Amerika, Hollywood gitu. Itu ya karena mereka udah terbiasa untuk adaptasi novel non Amerika gitu. Tapi kalau Eropa, meskipun ya ada juga sih kayak novelnya Haruki Murakami kan sama sutradara Vietnam Prancis ya kayak gitu. Tapi ya itu hitungannya langka lah meskipun ada. Ada nggak sih event dunia kayak semacam exhibition atau pamer dagang karya gitu ya, di mana kita bisa dagangin katakanlah gitu ya, mencari potential buyer untuk karya-karya tulis, tapi untuk bukan terjemahan tapi jadi alih wahana gitu loh. Ya ada ya, bisa cerita Mas sedikit. Iya, jadi biasanya di film-film festival di luar gitu mereka ada session khusus buat yaitu pitching cerita-cerita yang mau dibikin buat jadi film atau series gitu. Di mana itu biasanya? Kan? Banyak ya kan pasti ada. Yang di Asia tuh di Busan. Busan tuh gede. Kami ya rutin ke sana bawa cerita buat pitching ke ada PH di sana gitu atau film investor di sana gitu. Ya cerita-ceritanya penulis-penulis Indonesia, buku-buku gitu. Oh, I see. Iya. Kalau yang Mas Adi cermati gimana nih pasar skena internasional ya dunia gitu loh. Yang very promising sekarang mana tuh? Asia ya kalau mau jualan tuh tadi. Jualan IP ya, jualan konten ya. Mereka sebenarnya nggak gitu ngelihat negara ya. Lebih ngelihat regional. Genre-nya apa gitu. Okay. Ceritanya seperti apa, kontennya lebih penting buat mereka daripada negaranya sebetulnya. Jadi dari Indonesia pun kalau memang bisa dibuat pitchingnya itu menarik mungkin, bukan suatu kemustahilan gitu buat bisa ya dikerjasamakan atau bahkan diakuisisi sama PH di luar, dari luar gitu. Okay. Atau PH Hollywood bahkan gitu. Ya semuanya sebenarnya kembali ke ceritanya ya, ke kontennya. Hollywood masih kiblat? Hollywood masih kiblat? Hollywood aja sekarang udah mulai beragam ceritanya gitu, nggak melulu cerita yang yang Transformer atau yang bule banget gitu, yang kemarin menang Oscar kan Asia gitu, lalu Parasite juga menang Oscar gitu. Jadi mereka pun juga udah mulai membuka diri untuk dapat hidayah untuk mengkonsumsi konten dari luar. Tapi memang menarik, waktu itu saya sama Regas pernah ke Sundance kan di Amerika. Kita diundang ke
studionya Warner Bros. Fox Studio. Jadi ini mereka nanya, ada cerita apa kalian gitu. Oh gitu, oke. Ya kita cerita lah cerita-cerita yang kita punya gitu yang waktu itu kita bawa ke sana. Sebenarnya kita diundang ke Sundance ya karena tadi yang gila itu. Cuman karena kita diundang ke Fox, mereka nanya ada cerita yang lain gak yang bisa dikerjain sama mereka. Udah kita pitchingin, nah mereka tuh tanya ada nggak yang karakternya orang Amerika atau enggak orang Indonesia yang udah gede di Amerika atau lahir di Amerika kayak gitulah. Masih ada waktu itu tahun 2020 ya. Gas ya? Barusan. Iya. Ya Fox ya. Fox gitu loh. Ya ini Fox, mungkin Foxnya beda bukan Fox News ya. Foxnya Fox Studio harusnya bisa lebih nggak yang kayak Fox Newsnya ya. Tapi ya masih ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tapi ya. Karakternya masih 11-12 sama yang Fox News lah ya. Ya, menarik ya, terus ya kita ada tindak lanjutnya nggak ya? Nggak, kita bilang oh coba kita cari dulu ya ceritanya. Karena bagi penonton Amerika, tokoh utama itu harus orang Amerika. Maksudnya supaya menggait bahwa protagonis utamanya itu orang Amerika, mereka pasti akan nonton gitu. Orang Amerika ini maksudnya apa white people? Maksudnya Amerika kan diverse sekali. Nah, dia mention Hispanic kah? Enggak, ya itu mention secara implisit di sana. Ya, tetapi Maksudnya kalau white, ya kalau mau bikin tokoh utamanya Indonesia, harus yang second generation tapi nationality-nya Amerika. Jadi ketika syutingnya diadakan di Indonesia, mereka semacam traveling ke sini lalu menemukan suatu sekte. Seperti Midsommar kan orang Amerika datang ke Skandinavia, Swedia, ada suatu sekte di sana. Lalu terjadilah konflik di sekte tersebut gitu. Nah itu yang mereka harapkan. Jadi bukan ceritanya dari menit ke nol tuh itu udah terjadi di Indonesia. Tapi orang dari Amerika datang ke kita mengalami kejadian konflik di Indonesia gitu. Jadi mungkin buat pasarnya Amerika biar relate kalau istilahnya anak sekarang gitu kali ya. Ya, dan nggak bisa dipungkiri ternyata Hollywood pun mencari cerita-cerita dari kita adalah yang horor. Jadi mereka mencari bentuk horor yang dari sana itu udah merupakan bentuk pengulangan, misalnya Conjuring atau kayak Insidious itu kan bentuk hantu atau dunia hantunya adalah pengulangan dari yang sudah ada di kultur mereka gitu. Mereka mencari sesuatu yang Ari Aster bikin Midsommar kemarin itu bukan horor tapi kayak thriller tapi dari suatu budaya yang ada di Skandinavia gitu, budaya pagan di sana. Nah mungkin mereka penasaran kalau di Indonesia ada sesuatu yang mengerikan, absurd yang biasa dia adaptasi ke sana. Karena mereka sudah mulai kekurangan konten dan mulai merecycle konten-konten yang dulu. Ya kita tabungan hantunya kan lebih diverse ya. Dari Wewe Gombel sampai apa juga ada kan. Lengkap. Oh menarik ya. Ternyata horor punya prospek juga di pasar Hollywood ternyata. Oke. Baik. Regas ada gak sih impian gitu loh atau sesuatu yang masih disimpan tapi belum bisa nih kayaknya aku bikin sekarang gitu. Karya yang yang terlepas dari soal tadi pertimbangan market lah apa kayak gitu-gitu, sesuatu yang mungkin ini lah gitu loh, sesuatu yang pengen dicapai tapi masih agak sulit untuk ruang dan waktu sekarang gitu. Ya bagi saya mungkin kalau orang yang bisa saya jadikan patron atau kayak orang yang saya idolakan juga maupun saya jadikan, sepertinya bisa kita kejar ke arah situ ya Bong Joon-ho, sutradaranya Parasite tersebut. Bong Joon-ho memulai semua filmnya di Korea. Memoirs of Murder, setelah itu ada Mother, The Host, semuanya dilakukan di Korea. Karena stylenya dia yang menarik, thriller bercampur dengan crime, bercampur dengan detektif. Hal tersebut membuat film dia bisa ditonton di berbagai negara. Apa yang membuatnya relate? Genre. Jadi orang di Indonesia, orang di Afrika, orang di Kolombia menonton filmnya Bong Joon-ho relate karena genre detektif, genre thriller di setiap negara memiliki kedekatan tersebut. Amerika tertarik dalam bekerja sama dengan Bong Joon-ho, diproduksilah film berjudul Snowpiercer. Snowpiercer yang main adalah Chris Evans yang jadi Captain America. Ceritanya bersetting di Amerika, sebuah kereta di tengah antah berantah salju di masa depan, orang itu harus survive. Yang main sebagian besar orang Hollywood, ada Chris Evans,
Tilda Swinton kalau nggak salah. Tapi Bong Joon-ho tidak melupakan untuk mengajak aktor Korea yang menjadi ikon dia, yaitu Song Kang-ho yang menjadi bapak di film Parasite. Sehingga identitas kekoreaannya tidak hilang. Film tersebut bagus, jadilah film kedua yang disupport oleh Netflix, yaitu Okja. Okja settingnya kali ini bukan di antah berantah tapi di Korea. Dengan seorang gadis Korea memiliki seorang babi raksasa yang dia kasih nama Okja. Tapi dia menggandeng aktor-aktor Hollywood lain seperti Tilda Swinton, terus ada si Jack Gyllenhaal gitu. Dan film itu ramai dibicarakan. Hal tersebut membuat mereka menjadi banyak pemasukan dan berhasil membuat film seperti Parasite. Yang dimana semua produksinya dilakukan di Korea dengan semua full aktor Korea. Pertama dia submit ke Cannes, dia menang Palme d'Or Cannes sebagai Best Film. Setelah itu dia di Oscar, Best Film Oscar. Dan semua dunia bisa relate dengan kemenarikan film tersebut. Gitu. Jadi path-nya memang dia bangun seperti gitu itu. ya. Tetapi perlu disadari bahwa budget film Parasite adalah 10 kali lipat budget rata-rata film Indonesia. Syuting kita yang biasanya hanya dilakukan 1 bulan di Indonesia, syuting Parasite 3 bulan. Mereka ada 1 hari ini syuting, besok break. Breaknya buat ngapain? Buat reading bersama pemain. Besoknya baru syuting lagi gitu. Privilege waktu sepanjang itu tidak bisa kita miliki kalau budget kita tidak besar. Nah kenapa budget mereka pede besar? Karena mereka sudah yakin satu dunia akan menonton Bong Joon-ho. Karena path yang dibangun Bong Joon-ho sudah sangat panjang dan Hollywood pun juga mampu menggandengnya. Ya. Udah punya jangkar yang kuat ya. Nah terakhir. Berbeda dengan Taika Waititi. Taika Waititi kan dari New Zealand, kemudian dia adalah yang membuat kemarin ada Jojo Rabbit, ada Thor Ragnarok tuh Taika Waititi. Sekarang menjadi sutradara di Hollywood, tetapi sangat jarang kesempatan dia membuat film di New Zealand dengan background kultur New Zealand gitu. Jadi mungkin arah tersebut tidak akan arah yang saya tuju, tapi lebih ke arah Bong Joon-ho di mana meskipun suatu saat sudah ada privilege di mana Hollywood mampu koproduksi, tapi set syuting di Indonesia maupun background cerita di Indonesia harus tetap ada gitu. Jadi dalam rangka membangun path yang seperti itu ya. Ya mudah-mudahan berhasil. Ya moga-moga. Mungkin buat nambahin Regas boleh? Ya silakan. Penting juga makanya buat kita tuh mencintai ya buku sama film-filmnya, film lokal, film Indonesia gitu. Bong Joon-ho bisa kayak gitu ya karena di Korea mereka bangga sama film-filmnya Bong Joon-ho gitu. Mereka nonton film-film Korea, buku-buku juga mereka suka. Kalau saya ke Busan gitu ngobrol sama PH-PH di sana ya mereka banyak bikin series, bikin anime dari manga, dari cerita-ceritanya asli Korea gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita pun juga mencintai cerita-cerita ya karyanya penulis Indonesia, sutradara Indonesia akan lebih path yang tadi Regas ceritain itu akan semakin lebih possible lagi buat terwujud. Gitu. Iya. Tapi anyway kan kalau di Korea memang sangat didesain industrinya oleh itu dia. pemerintahnya juga kan, infrastrukturnya benar-benar didesain untuk membangun apa yang disebut sekarang sebagai Korean pop culture gitu loh. Jadi bukan organik yang jadi seperti sekarang terjadi. Ada kesadaran itu dari pemerintahnya ya. Mungkin effort yang akan dilakukan Regas harus sekian kali lebih berat untuk mencapai. Ini bukan nggak mungkin, karena udah ya. ada filmmaker Indonesia yang ternyata bisa di hire sama Netflix US gitu misalnya, ya, atau TV US untuk ya. bikin film di sana gitu. Jadi sebenarnya bukan nggak mungkin gitu buat kita ngelakuin itu, tapi akan jauh lebih mungkin lagi kalau ya masyarakat kita juga semakin mencintai. Jadi sosial kapital ya. Iya betul. Iya. Tapi kita punya satu kok, kita punya bonek. Kita punya bonek, Bondo Nekat. Nggak ditolongin sama pemerintah, udah oto jalan sendiri gitu loh, maksudnya udah oto nekat sendiri. Resiliensinya ya, daya resiliensinya. Sebentar, aku pengen tahu kalau yang dari tadi yang sering terjadi itu kan adalah
buku, novel atau cerpen diadaptasi jadi film ya. Nah ini kalau sebaliknya kan relatif lebih jarang ya. Tapi kalau Regas Prenja tuh saya ingat banget itu dijadiin cerpen sama SGA ya. Istana Bolong apa gitu kalau nggak salah. Ya dibikin dan bagus sekali. Ini nanti juga akan ada ya yang Budi Pekerti ini juga akan dijadikan buku gitu. Ini bentuk ininya gimana tuh? Kalau mau dijadiin buku? Bentuk proyeknya iya apakah memang seiring paralel memang diniatkan atau tiba-tiba masalahnya kan filmnya juga belum jadi ya. Jadi gimana ceritanya terus tiba-tiba apakah ada penulis yang berminat untuk terus menulis bukunya setelah film itu tayang apa gimana? Ada Mbak Mirna di situ editornya Mas Eka tadi udah nanya mau dijadiin buku nggak? Ya sebenarnya bisa nggak usah nunggu filmnya rilis Mbak. Jadi sebenarnya bukunya tuh udah bisa disiapin dulu naskahnya bahkan sebelum filmnya rilis. Kan kita berarti ini sebenarnya satu project aja tapi jadi sub ya? Iya kan kita udah ada skripnya kan. Dari skrip itu sebenarnya kan udah bisa dijadiin naskah buat buku gitu misalnya. Buku ini bentuknya naskah skenario Enggak, cerita? Dibikin cerita. jadi cerita, iya. Terus keluarnya ntar bareng gitu? Nggak tahu nanti, kita belum detailin rencananya sih. Oke. Oh jadi beda ya prosesnya sama kayak waktu Prenja ya, kalau itu kan direspon gitu ya sama penulis lain. Itu aku pengen tahu tuh SGA sebelumnya ngomong dulu nggak sama dirimu? Enggak. Jadi ya waktu itu Prenjak, aku bikin film pendek terus Mas Seno ketemu sama aku di bandara mana habis Ubud Writers atau apa. Oi, aku bikin tanggapan tuh buat film pendekmu. Itu waktu itu belum terbit kan? Belum. Oke. Tapi bukan dalam bentuk ulasan, tapi dalam bentuk cerpen gitu. Oh kayak gimana Mas gitu. Ya adalah kau nunggu aja Kompas nanti terbit. Oh gitu. Terus waktu itu saya ke Makassar, di Bandara Makassar lihat Mas Seno di kolom cerpen itu dengan seorang laki-laki bawa korek api tersebut dengan judul Istana Gang Bolong gitu. Lalu dia ya ceritanya tentu saja itu cerita budaya yang memang di Jogja pasti setiap orang membicarakan. Jadi ketika itu diangkat ya itu memang dari realitas sehari-hari. Ya seorang laki-laki yang mau melihat kemaluan seorang perempuan dengan korek api di rel kereta api gitu ya. Tapi dia endingkan cerpen itu dengan kalimat dengan salam untuk Prenjak. Iya, gitu. saya ingat itu. Jadi Mas sudah baca nih tanggapannya, makasih. Terima kasih. Oh tapi bukan sebelum itu diterbitkan Regas dikasih lihat nggak ya? Enggak. Ya, iya. Okay. Oh gitu prosesnya. Mas Eka pernah nggak terpikir seperti itu untuk apa ya? Membuat sebuah karya gitu, tulis tentunya, tapi itu dari film gitu loh. Sejauh ini enggak ya? Belum pernah diminta sih sama ada kakak kelasku di Filsafat UGM, Rudi Efek Gunawan, dulu wartawan sini juga. Ya, ada film judulnya apa ya? Oh Gerbang 13 film, terus minta aku bikin novel, aku tulisin itu 2 minggu. Oh berarti pernah dong? Pernah. Pernah Tapi ya? maksudnya enggak seperti Seno yang lihat film terus aku pengen Oh nulis I aja see, ya. itu karena di request ya berarti diminta. Oke. Ya kita lihat aja nanti nih karya-karyanya Regas. Tahun 2000-an awal sih Gerbang 13 itu? Enggak rada populer, banyak film yang ada istilahnya apa ya? Ya novelisasi lah gitu. Novelisasi ya. Ada yang ini kan ya kayak apa namanya skenarionya kan yang dibukukan gitu kan. Ada film-film besar yang mungkin orang segitu keponya pengen lihat tuh. Ya ada sih tapi mungkin gak semua film. Gak semua film. Menarik. Baik, terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang hadir di sini di BBJ sudah menyimak obrolan-obrolan ngawur kami. Semoga paling enggak bisa memberi sedikit pengetahuan baru mungkin atau insight. Saya ucapkan juga terima kasih untuk Regas, Mas Eka dan Mas Adi. Mudah-mudahan dunia kepenulisan, dunia perfilman kita bisa saling bekerja sama dengan baik, dengan setara, saling menumbuhkan secara berkeadilan ya. Fair trade. Sekian dulu obrolan kami. Terima kasih.